Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, suara Bapak kedengaran ya anak-anak ya? Jelas? Gambarnya Jelas, jelas? Bapak. Jelas, Pak. Ya, oke, untungnya jelas ya. Harapannya jaringan terus lancar sampai nanti akhir pembelajaran. Amin. Kalau dicek di sini yang baru hadir 6 orang ya. Oh enggak, 8 orang ya. Agus ada, Angga ada. Oh Angga enggak ada ya? Oh ada. Oke. Fitri ada, kemudian Bu Irma ada, kemudian Bu Laila ada, Bu Maulida ada. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, mari kita berdoa. Dengan kepercayaan masing-masing, mari kita berdoa. Amin. Tapi sebelumnya Bapak pretest dulu anak-anak ya. Ada polling dari Zoom meeting ya, ada polling. Nanti ada 2 pertanyaan saja. Ini ngecek anak-anak sudah paham nggak dengan materi ini? Karena kan kita pertemuan sebelumnya sudah pasti kita belajar tentang Archimedes ya. Sebelumnya lagi kita belajar tentang fluida dinamis ya. Kalau kemarin kan Archimedes kita belajar tentang fenomena kapal yang tenggelam, kemudian kapal selam Mandala yang tenggelam juga gitu ya. Itu kasus-kasus yang kemarin kita bahas pertemuan satu lalu. Sekarang untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang Bernoulli. Apa itu Bernoulli? Kita cek dulu di pretest ya. Apakah anak-anak tahu ada sudah belajar modulnya nggak di LMS sekolah gitu ya? Kelihatan di layar anak-anak pollingnya? Kelihatan. Oke, Kelihatan, silakan Bapak. dijawab saja. 2 menit cukup ya? Cukup lah pasti. Ya. Sudah ada 8 data ya di sini ya. Oke, kita end aja untuk pollingnya. Oke. Bapak share resultnya. Apakah kelihatan hasilnya dari data anak-anak? Nah ini. Muncul nggak di layar anak-anak ya hasilnya? Muncul, Pak. Oke, ya takutnya nggak muncul ya. Oke, di situ ada 2 pertanyaan dan dijawab oleh 8 anak ya di sini ya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi adalah sebutkan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan prinsip Bernoulli. 7 anak sudah menjawab benar, itu selang air, penyemprot serangga, penyemprot parfum. Ya, udah benar ya. Kemudian untuk salah satu karakteristik prinsip Bernoulli, nah di sini kan ada yang masih bingung ya karena belum mungkin lupa ya atau belum belajar saja ya. Di situ kan ada perbandingan, ada kecepatan aliran fluida berbanding lurus atau berbanding terbalik gitu ya. 6 anak jawabnya berbanding terbalik ya. 2 anak menjawabnya berbanding lurus. Ya benar yang mana? Berbanding terbalik ya. Oke. Ya. Oke. Pertemuan kedua kita membahas tentang prinsip Bernoulli ya. Ini adalah salah satu cabang dari aliran fluida atau fluida dinamis ya. Nah, untuk kelas hari ini ada 5 bintang yang Bapak berikan ya untuk reward hari ini ya. Yang pertama jelas tadi anak-anak kalau sudah Bapak mengucapkan salam terus tadi menjawab sudah dapat bintang 1 ya. Karena siang pasti semangatnya pada menurun ya. Ini ibaratnya jam terakhir ya. Kita beri motivasi sedikit. Oke. Kalau Bapak bilang who am I, ya, silakan anak-anak on kamera bilang I'm a winner. Ya. Saat Bapak bilang who am I, ya. Who am I? I'm a winner. Dengan nada lebih tinggi. Who am I? I'm a winner. Oke, bagus sekali. Nambah semangat kan? Iya. Nah, motivasi hari ini kita tahu bahwa ada penemu namanya Albert Einstein. Ya, kita tahu bahwa siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah seseorang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru, itu pasti gitu ya. Apa belajar hal-hal yang baru itu semua hal bisa kita lakukan dan salah nggak apa-apa. Dalam pembelajaran ini Bapak bilang salah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, salah itu biasa gitu ya, salah itu biasa karena itu adalah proses ya. Jadi tanamkan di pikiran salah itu nggak apa-apa di pembelajaran ini ya, nggak apa-apa ya. Nanti Bapak benerin gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kita menggunakan modem problem based learning untuk materi fluidanya. Yang kita perhatikan di sini, anak-anak harus teliti ya dalam menganalisis penerapan prinsip Bernoulli dalam bidang teknologi.
serta memunculkan ide-ide baru gitu ya. Dengan berbagai sumber belajar, nanti ada PET simulation, ada nanti LKPD yang Bapak sediakan, walaupun nanti pakai Google Doc ya. Kemudian peserta didik juga diharapkan teliti dan mampu bekerja sama serta terampil melakukan percobaan aliran fluida. Aliran fluida di sini adalah prinsip bernolih itu sendiri. Dan tentu saja presentasi hasil dan manfaatnya tentang keilmuan kita. Nah, ini tahapan pembelajarannya jelas ada 5. Nanti kita akan memunculkan masalah di sini. Masalahnya ada 2. Masalah pertamanya nanti berhubungan tentang ketinggian antar pipa dan prinsip Bernoulli yang berhubungan dengan kecepatan dan tekanan. Itu masalah pertama. Masalah kedua nanti berhubungan dengan perbesaran pipa, ya, salah satu diameter dan juga luas pipa yang berhubungan dengan tekanan dan kecepatan itu sendiri dalam prinsip Bernoulli. Nah, di sini ada gambar. Ini cuma stimulus biasa ya, anak-anak. Di sini ada penerapan prinsip Bernoulli. Tahu ya gambar apa itu ya? Ada yang tahu gambar apa itu? Kebakaran hutan, Pak. Oke, jadi kebakaran hutan. Memadamkan kebakaran hutan. Ya betul. Di sini ada kira-kira anak-anak. Dari situ ada nggak hubungannya air yang keluar pada selang pemadam dengan prinsip Bernoulli? Kira-kira yang sudah baca prinsip Bernoulli tahu nggak hubungan antara prinsip Bernoulli dengan air yang keluar pada selang? Kira-kira ada yang tahu nggak? Agus mungkin mau jawab. Agus. Apa ada airnya keluarnya ini, Pak. Jauh, Pak. Sama kencang. Tambah kencang, ya. Ya. Pakai prinsip Bernoulli jadi tambah kencang gitu ya. Tapi kalau nggak pakai Bernoulli nggak kencang gitu, kayak gitu. Iya, Pak. Ya, jadi kan butuh apa? Butuh tenaga yang kuat sehingga menerapkan prinsip Bernoulli itu, Pak. Oke, Pak, seperti itu. Oke, terima kasih anak-anak untuk pendapatnya dan juga pemahamannya tentang prinsip Bernoulli di sini. Kemudian singkat saja ini ya untuk berikutnya kita penerapan prinsip Bernoulli yang lain ya. Yang pasti dipakai itu yang begini ya. Kalau pompa udah pasti udah dipakai ya, tapi nggak selalu. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari itu ada 3 ya. Seperti semprotan parfum, semprotan serangga, terus selang air gitu. Nah, ini prinsip Bernoulli-nya. Prinsip Bernoulli sudah pasti penemunya namanya Daniel Bernoulli ya. Daniel Bernoulli itu fisikawan asal Inggris ya. Di sini dia menyatakan bahwa kalau pipanya horizontal ya, pada bagian yang kecepatannya paling besar, tekanannya pasti paling kecil. Dan sebaliknya, pada bagian yang kecepatannya paling kecil, tekanannya paling besar. Kenapa? Karena aliran fluida itu sifatnya konstan. Nah, ini nanti kita akan masuk ke dalam permasalahan ini, tapi kita harus paham dulu persamaan Bernoulli itu apa gitu ya. Persamaan Bernoulli dipakai untuk 2 pipa dengan penampang yang berbeda. Ini kalau kasusnya ini pipa PAM ya ini ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan anak-anak atau bingung ya untuk asas kontinuitas? Silakan tanya aja. Tanya Pak, itu ya. Pipanya memang beda atau boleh sama Pak? Oke. Kalau dalam kehidupan sehari-hari Pak. Penampangnya berbeda dengan dan juga tingginya juga berbeda, pasti nanti dilakukan di sini persamaan Bernoulli itu berlaku seperti itu. Begitu ya, Hatta ya? Makasih Pak. Oke, terima kasih. Sudah ya, kita masuk ke aktivitas kita. Aktivitas kita di sini. Nanti akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok di sini. Yang satu menganalisis tentang perubahan selisih ketinggian terhadap tekanan dan kecepatan. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah menganalisis perubahan luas dan penampang. Ya, di sini. Untuk PET simulation-nya Bapak instruksikan ya, nanti silakan anak-anak mencoba, nanti Bapak share link-nya aja di grup chat ya. Oke, nah ini ya, mungkin anak-anak sudah coba nggak di rumah ya? Ada yang coba nggak ini? Pernah coba nggak? Kalau nggak Bapak jelasin semua berarti. Oke, nah di sini PET simulation-nya ada beberapa keterangan di sini ada pasti ya. Nah, fluidanya 1000 kita ambil di sini densitasnya. Nanti kalau anak-anak
buka fatnya mungkin nanti bentuknya bukan min tapi plus gitu ya di sini tampilannya nih. Tapi nanti tinggal aja ubah 1000 ya. Nah, harus debit air. Nah, di sini ada pengukur kecepatan ya. Kecepatan itu berarti kalau dijadiin alat ukur berarti velocity meter ya. Terus ada tekanan. Tekanan tuh ya sebenarnya bisa aja yang lain tapi Bapak ambil di sini venturimeter namanya. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan mungkin anak-anak yang baru kenal sama PET aliran fluida tentunya. Fitri, Iya, Pratiwi. Pak. Nah, monggo, Bu. Kesulitan untuk ini mencari selisih ketinggiannya ini. Iya. Katanya harus pas di tengah. Lah Iya, ya di ini tengah. Nanti kan agak susah. iya, sebenarnya bisa disiasati sebenarnya. Kalau Iya. susah di tengah, bisa aja nanti patokannya adalah ujung atas dengan ujung atas atau ujung bawah dengan ujung bawah bisa sebenarnya ya. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi ada 2 kelompok ya. Kelompoknya akan Bapak bagi-bagi ya. Kelompok pertama Bapak bagi kelompok 1, bisa lah ya. Kelompoknya Hatta itu ada Laila, Rosi, Pratiwi, Satya, Fitri ya. Kemudian kelompok 2 Pak Agus ya, Agus nanti sebagai co-host. Kelompoknya adalah Bu Maulida, Ruben, Irma, Angga ya. Jadi cuma 5 orang ya di sini ya. Tugasnya host adalah share screen dan juga recording ya. Bapak breakout menjadi 2 room. Untuk LKPD-nya nanti Bapak share ya di chat ya untuk linknya. Silakan mencoba. Ya kalau ada bingung nanti di WA ke Bapak aja ya kalau bingung ya. Kalau bingung gitu. Oke, siap? Ya, Bapak breakout dulu ya. Oke. Oh, sudah. Nah. Udah dapat LKPD-nya di grup WA? Bapak taruh di grup WA? Sudah, Pak. Udah bisa ya. Silakan kalau jaringannya jelek download aja. Tapi kalau bisa diisi di Google Doc, Bu. Kalau kelompok 2 itu yang diubah-ubah luas permukaannya ya. Luas permukaan. Kalau kelompok 1 kan ketinggiannya. Oke. Yang aliran, betul. Ya, Untuk P-nya, P1-nya bagaimana, Pak? Untuk P1 sudah ada di LKPD sih. Kalau dari kan untuk A1-nya di situ di setting A1-nya luas penampang 1-nya 1 meter persegi, terus untuk penampang 2-nya 3 meter persegi, kemudian untuk selisihnya 1. Sudah ada sih di situ ya. Oke, dicoba aja. Oke, kalau ini kelompok 1 berarti yang diubah ketinggiannya ya. Untuk luasnya kan tetap A1-nya kan 1, A2-nya 2, itu nanti di setting aja. Terus delta H-nya itu yang diubah-ubah ya. Penggarisnya jangan lupa tuh di ujung sana. Penggarisnya yang bagian atas, ujung paling atas. Nah, itu dia. Itu diklik aja tanda centang. Nah, itu dia. Mindah ininya bisa enggak ya? Ya itu kunci tengah itu. Ya itu tarik ke bawah. Berat ya? Berat ya? Oke, bisa. Oke. Itu yang tekanan kecepatan. Nah, taruh tengah. Pak Ruben sini sudah tahu, Bro, Pak Ruben ini. Sudah lancar ya kelompok 2 ya? Kelompok 2 jago kelihatannya. Apakah seperti ini? Ya betul seperti itu. Ya, siapa yang mencatat? Silakan. Bu Maulida. 120, koma ya? Oke. Sudah selesai anak-anak atau hampir selesai? Sudah, Pak. Ya. Tadi anggap sudah. Datanya Bapak percaya aja ya. Sudah bisa ya. Percaya aja Bapak datanya. Oke. Terima kasih ya kepada co-host yang merekamnya, nanti kirim ke Bapak hasil recordingnya. Ya. Oke. Yang lain belum pada kembali nih ya. Masih ada yang di room nih kelihatannya. Oke, sudah balik semua kelihatannya. Tiba saatnya bagi kita untuk presentasi ya. Kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu, silakan. Kan slogan di awal ya, kita tahu bahwa salah nggak apa-apa gitu ya, kurang juga nggak apa-apa. Kan ini namanya belajar kan. Yang penting winner ya, Pak ya. Ya, yang penting winner ya. Endingnya winner aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 mau mempresentasikan hasil percobaan kami
di mana tentang hukum Bernoulli, di mana ya ada pipa dengan dua diameter yang berbeda, diameter yang kecil berukuran 1 meter kuadrat. Kemudian yang satunya lebih besar yaitu 3 meter kuadrat, di mana ini sudah ada ketinggiannya tetap 1 meter. Kemudian air fluidanya tetap air yaitu 1000 kg per meter kubik. Nah, pada saat aliran fluida ini yang melalui luas penampang yang kecil yang 1 meter ini, tekanannya setelah diukur mendapatkan 120 kilopascal. Kemudian volumenya mendapatkan 5 meter per sekon. Nah, pada saat aliran fluida itu sampai pada lubang yang besar, yaitu lubang yang diameternya 3 meter persegi, maka tekanannya setelah diukur mendapatkan 121 kilopascal dan kecepatan aliran fluidanya 1,7 meter per sekon. Kemudian kami lakukan lagi dengan dengan diameter pipa yang besar itu yang dirubah. Yang tadi 3 meter sekarang diperkecil menjadi 2 meter. Apa yang terjadi pada pipa yang pertama, pipa yang kecil, itu tetap ternyata tekanannya tetap 120 karena letaknya tidak dirubah. Ya, tidak dirubah, tekanannya tetap 120, kecepatannya sama karena lubangnya, ukuran lubangnya tetap. Kemudian di lubang yang besar yang ukuran 2 meter persegi itu diperoleh tekanan 119 kilopascal dengan kecepatannya 2,5 meter per sekon. Mungkin itu saja, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf Bapak karena kami kesulitan untuk simulasi. Tadi kesulitan untuk memindah-mindah ini pipanya. Jadi untuk mencari delta H-nya itu agak sulit, jadi cuma dapat 1 data, yaitu ketika perbedaan tingginya 1, itu diperoleh P1 itu 119,7, untuk V1-nya itu 4,9, P2-nya itu 113,4, dan V2-nya ini 3. Seperti itu, Bapak. Analisisnya, kalau tadi selesai, seharusnya seperti ini ya analisisnya anak-anak ya. Harusnya tadi. Jadi kalau untuk kelompok 1, untuk perubahan selisih ketinggian antar pipa terdapat tekanan dari kecepatan pada aliran fluida. Kalau tadi selesai, nanti bisa disimpulkan, kalau datanya lengkap, semakin besar perbedaan selisih ketinggian antar pipa, maka semakin besar tekanan aliran fluidanya dan semakin besar kecepatan fluidanya. Ini yang kelompok 1, sama-sama meningkat. Gitu ya. Oke, kelompok 1 gimana? Seperti itu dugaannya atau enggak seperti itu? Benar Pak, sama persis dugaan kami. Oke, gitu ya. Oke, betul yang kelompok 1. Nanti grafiknya seharusnya seperti ini ya. Kenapa enggak dari titik 0? Karena nilainya pasti dari angka ya, enggak mungkin dari 0 ya. Jadi seperti ini sama-sama meningkat walaupun kecepatan naiknya lebih tinggi daripada udah dapat 2 data, mungkin bisa menyimpulkan benar kesimpulannya ya, benar. Semakin kecil perbedaan luas penampang, tadi kita pakai yang dari besar ke kecil ya, maka tekanannya mengecil dan kecepatannya membesar ya, seperti tadi tabel data anak-anak tadi ya, sudah benar walaupun cuma dapat 2 data. Analisisnya, kemudian untuk grafiknya seperti ini. Sepakat anak-anak grafiknya seperti ini atau tidak sepakat kira-kira? Sepakat, Pak. Kayaknya juga lebih bagus gitu kan. Oke, tapi secara garis besar seperti itu untuk analisis dan evaluasinya. Jadi dari pembelajaran ini kita bisa merefleksi bahwa ternyata bukan karena kita nggak pintar, bukan karena kita nggak paham ceritanya, tapi karena jaringan menghambat kita untuk lebih berkembang gitu ya, jaringan. Kemudian siklus untuk masuk aplikasinya juga ternyata membuat kita lebih lambat mengerjakannya gitu ya. Ternyata ini bukan karena kita nggak bisa gitu ya. Oke, nah setelah ini Bapak, walaupun tadi belum selesai ya, untuk LKPD-nya nggak apa-apa diselesaikan saja ya. Setelah ini mungkin Bapak nanti akan upload ya teh namanya, tugas evaluasi harian ke anak-anak.
silakan anak-anak mencoba gitu ya untuk latihan TA evaluasi. Apakah nanti dari LKPD itu anak-anak belajar atau tidak gitu ya, dari TA LKPD sudah Bapak upload di LMS sekolah kita, Wintal. Mungkin untuk tehnya silakan dikerjakan aja hari Selasa lah ya. Sebelum hari Selasa sudah selesai gitu ya. Nanti kita bahas sama-sama di pertemuan berikutnya. Dan kita juga ada proyek, nanti proyek Terema Tereseli untuk bikin prototipe. Untuk proyeknya nanti kita akan bahas juga di pertemuan berikutnya. Itu aja dari Bapak, kita tutup hari ini dalam doa. Terima kasih anak-anak ya. Mari kita bersama-sama berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Oke. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini.